Namun bagi Demokrat ya sangat terbuka untuk membahas rancangan undang-undang ini. Selama bagi Demokrat ya, selama bahwa peraturan perundang-undangan itu baik untuk rakyat, baik untuk bangsa, untuk negara, rasanya tidak ada keraguan untuk hal seperti ini kita bahas. Teman-teman direksi ini sebenarnya gimana, Kak? Saya kira tidak ada satupun warga negara Indonesia yang kebal terhadap masalah hukum. Sehingga dipastikan bahwa undang-undang tidak mengunci, meskipun ya status pegawai BUMN itu bukan penyelenggara negara, tetapi jika melakukan hal-hal yang ini melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap, memperkarakan terhadap yang melanggar hukum tersebut. Jadi saya kira clear lah. Jangan sampai kemudian opini itu dikembangkan seolah-olah melindungi, memberikan hak imunitas. Tidak. Tidak ada yang kebal hukum. Jadi kami pastikan bahwa bisa diproses secara hukum. Artinya walaupun KPK tidak bisa menindak, masih ada kayak kejaksaan atau polisi yang KPK bisa dong. KPK bisa menindak. Karena siapapun meskipun status bukan penyelenggara negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Gitu. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja. Gitu. Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silahkan. Tapi selama bahwa dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apapun bisa untuk memperkarakannya. Artinya di sini penegasannya adalah nggak benar ya Kang ya, bahwa KPK kemudian tidak bisa menindak. Saya bukan mengatakan nggak benar, tetapi siapapun aparat penegak hukum bisa menindak para pelanggar hukum atas pengelolaan BUMN. Pak Prabowo kan mendukung RUU perampasan aset. Nah, Ya. dari Demokrat sendiri seperti apa? Kita kan ada proses ketatanegaraan ya. Ada proses ketatanegaraan di mana untuk menjadikan undang-undang itu prioritas, prolegnas prioritas, itu kan keputusan antara Badan Legislasi dan Kementerian Hukum. Sampai sekarang kan belum diputuskan ini masuk prioritas atau tidak. Kemudian apakah akan segera diinisiasi atau tidak, kan belum ada. Namun bagi Demokrat ya sangat terbuka untuk membahas rancangan undang-undang ini. Selama bagi Demokrat ya, selama bahwa peraturan perundang-undangan itu baik untuk rakyat, baik untuk bangsa, untuk negara, rasanya tidak ada keraguan untuk hal seperti ini kita bahas. Bahkan saya sudah minta salah satu wasekjen, Bung Johnson Sittendown, saya sudah minta kita coba bikin diskusi yang lebih terbuka terkait seperti apa sih undang-undang perampasan aset itu. Bagaimana perspektifnya. Ini supaya apa? Supaya Demokrat bukan hanya bicara tapi juga mendiskusikan persoalan ini gitu. Nah, apakah Demokrat setuju atau tidak? Ya kita menunggu karena belum ada yang bisa kita setujui gitu. Belum ada hal yang harus kita bahas. Tetapi secara substansial ya kami terbuka untuk membahas ini sehingga betul-betul kalaupun ini menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR nantinya menjadi prolegnas prioritas dan kemudian dibahas, ya kami sudah punya bekal dan bahan untuk memperkaya undang-undang tersebut. Lebih baik itu masuk usul inisiatif DPR atau karena Prabowo ngomong itu mending usul inisiatif pemerintah sih? Itu tergantung kepada keputusan tadi Balik dan pemerintah. Ya nanti coba dicek saja ke Balik dan pemerintah. Nanti pada waktu rapat bersama menentukan prolegnas prioritas, apakah itu menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR ya tergantung hasil pertemuan itu. Nah, kan tidak bisa juga Demokrat sepihak untuk menyampaikan persoalan ini. Kita menunggulah mekanisme ketatanegaraan sehingga ada kejelasan untuk apakah dibahas atau tidak. Gitu. Kang, mungkin penegasan soal tanggapan ini akan meninjau ulang direksi dan komisaris di BUMN. Kayak gimana nih tanggapannya? Meninjau? Direksi dan komisaris di BUMN. Ya evaluasi itu baik ya, bahkan kami di Komisi 6 selalu melakukan evaluasi terhadap roadmap RKP, rencana kerja perusahaan yang secara berkala kami lakukan. Karena situasi dinamis ini kan perlu adaptasi, ya, adaptasi. Seperti Garuda. Garuda ini perkembangannya bagus loh sebetulnya. Artinya
Ya meskipun kemarin rame di grounded ada 15 pesawat, tetapi kita sudah akan menuju kepada 100 pesawat tahun 2025 ini. Gitu. Grounded itu kan biasa gitu. Kalau memang tidak layak ya di grounded untuk mendapatkan perawatan. Jangan kemudian dilihat pada sisi-sisi kemampuan, kesehatan, keuangan dan lain sebagainya, karena ini adalah perusahaan negara yang dulu pernah terlilit masalah, kemudian bangkit, dan secara manajerial tentu ketika ganti di root-nya, direktur utamanya, ada cara dan strategi yang berbeda, sehingga kemudian rame dibicarakan di luar, tetapi saya kira setelah tadi rapat saya mendengarkan langsung, bagus ke depannya, ada langkah-langkah yang sistematis, dan bahkan kerjasama dengan Boeing itu dilanjutkan kembali. Yang sebelumnya sanksi bahwa atas dasar PKPU yang kemarin terjadi, homologasi yang terjadi kemarin, itu awalnya diragukan bahwa perjanjian lama dihapus oleh, ternyata tidak. Setelah dibicarakan kembali, bahkan uang DP yang sudah pernah diserahkan kepada Boeing masih on. Ini berita baik menurut saya. Sehingga saya kira ada prospek ke depan. Nah ini yang tadi saya katakan, size-nya seperti apa sih? Gitu. Kalau size-nya kecil, direksinya terlalu besar, komisarisnya terlalu banyak, ya harus dievaluasi. Size-nya harus disesuaikan. Maka itu harus ada klasifikasi, ada kelasnya. Kelas BUMN A, B, C gitu. Sehingga ini juga penyesuaian terhadap kelengkapan direksi maupun komisaris. Nanti saya kira pada saatnya setelah nanti pemeriksaan BPK, kita akan dapat melihat mana ketidakefektifan, mana hal yang tentu ini kami nanti coba akan sampaikan juga kepada publik. Gitu. Nah, beralih ke isu politik, Kang. Ini kemarin kan sempat ramai ini soal usulan pencopotan Mas Gibran dari para purnawirawan TNI. Ini Demokrat melihatnya gimana ini, Kang? Gimana, Jack? Semeja sama Semeja sama Ya saya kira aspirasi kan biasa ya. Aspirasi yang berkembang itu kan biasa, harus dihormati. Namun tentu ada proses-proses hukum atau proses-proses tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan ada juga kalau untuk sampai ke arah sana ada proses ini, ada kesalahannya dulu dan lain sebagainya. Loh kalau tidak ada sebab dan tidak ada masalah, ya tentu ditinjau dari sisi mana. Namun ya tetap ya namanya aspirasi ya itu namanya aspirasi gitu. Dan jika tidak ada hal yang menyebabkannya juga kan tidak akan terjadi juga gitu. Oleh karenanya menurut saya ya ini adalah bagian daripada dinamika politik lah gitu. Jadi stance Demokrat gimana? Kenapa? Jadi kedudukan Demokrat gimana? Posisinya? Posisi. Melihatnya gimana? Kan Demokrat nggak pernah mendiskusikan ini. Artinya justru bagi kami di sini fokus bagaimana Demokrat tidak terganggu oleh situasi dinamika yang tidak berhubungan langsung dengan Demokrat atau tidak mempengaruhi terhadap politik secara umum gitu ya. Misalkan tadi aspirasi, kan saya nyebut aspirasi, itu kan sah-sah saja gitu ya. Dan kemudian apakah terjadi, kan ada peraturan perundang-undangannya. Kalau di situ saja kan sebetulnya bisa dianalisa. Nah Demokrat lebih baik bahwa kita membicarakan hal-hal lain tadi. Tadi mengatakan tentang bagaimana undang-undang perampasan, kami akan bedah itu gitu. Terus kemudian tadi bagaimana menyehatkan BUMN, kami berbicara masalah itu. Bagaimana meningkatkan perekonomian nasional, itu yang kami bicarakan di sini. Bagaimana bisa mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, itu yang kami dalami dan kami bicarakan, diskusikan di sini. Gitu. Jangan terganggu dengan hal-hal yang tentu secara peraturan perundang-undangan ini terkait langsung dengan kami. Gitu. Namun ya tentu sekali lagi aspirasi itu ya namanya aspirasi gitu. Silakan aja disampaikan. Kan dari kemarin-kemarin banyak juga gitu. Ya. Ada nggak yang meminta Mas Jaki mundur? Enggak ada ya? Enggak ada. Kan kemarin di sidang kabinet Pak Prabowo juga kembali menyebut kayak selalu masih ada pihak-pihak yang mengkaitkan seolah Pak Prabowo ini bonekanya Pak Jokowi. Ini kan bukan isu hari ini aja.
Nah itu gimana Demokrat? Kita bisa melihat ya, dari program-programnya Pak Prabowo yang Asta Cita, itu kan sebagian besar new inisiatif program-program baru, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kemudian melengkapi seluruh fasilitas rumah sakit, kemudian program membangun institusi koperasi di setiap desa, hilirisasi. Artinya kalau melihat dari program-program Pak Prabowo, jelas ini adalah bentuk kemandirian Pak Prabowo, bentuk kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden. Gitu. Kita bisa lihat kok dari setiap pengambilan keputusan pada setiap program aja, itu sudah terlihat bahwa memang ini kemandirian dan kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi kami tidak pernah melihat bahwa ada matahari kembar dan sebagainya. Bahwa Pak Prabowo adalah sekarang Presiden Republik Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak dikendalikan oleh siapa-siapa ya berarti? Saya kira Pak Prabowo orang yang punya kemandirian dan kedaulatan. Mas Sekjen, terkait Pak Hasan Nasbi ini kan surat pengunduran dirinya tidak dikabulkan. Lalu tapi ada juga kritik bahwa tetap harus membenahi komunikasi publik bagi pemerintah. Nah, Pak Sekjen sendiri melihat ini seperti apa? Ya kan harus selalu melakukan perbaikan. Bahkan ya dengan cakupan kementerian yang begitu luas, cakupan persoalan yang begitu banyak, ya tentu harus ada banyak institusi dilibatkan. Sekarang Sesnek dilibatkan, gitu. Itu dalam rangka untuk membagi tugas, segmen mana yang harus dijelaskan kepada publik, saling mengisi. Kan memori kita ini kan terbatas, memori subsistem organisasi juga itu terbatas. Artinya butuh support dari berbagai institusi yang secara umum melekat dan mengetahuinya. Setnek itu kan tahu percis, karena Setnek yang mengatur ritme dan mengatur sistem informasi yang menurut saya ini menjadi input kepada presiden. Artinya tahu semuanya. Nah kalau tahu semuanya kan berarti bisa dilibatkan di dalam melakukan sosialisasi ataupun penyampaian informasi. Kan begitu. Jadi menurut saya semakin banyak yang terlibat, sepanjang terkoordinasi dengan baik dan dimanage menjadi sumber informasi yang akurat, tidak membingungkan dan tidak bertabrakan, saya kira itu akan sangat baik ke depan. Jadi ketika surat pengunduran dirinya tidak dikabulkan itu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden dan itu kan sangat sifatnya pribadi gitu ya, sehingga kita juga tidak bisa mengomentari lebih jauh gitu ya. Oke.